Jokan. Cuma bisa Jokan yang bikin film komedi, gore, horor, sekaligus mereduksi budaya Kalimantan jadi budaya mistis. Oke, ini adalah review Ghost in the Shell, baru rilis 16 April 2026. Dan aku akan bahas ini dari beberapa elemen gitu ya. Mungkin yang pertama dari elemen kenapa model seperti ini modelnya Jokan banget ya. Kita punya archetype-nya Jokan ya, membawa isu sosial ya, isu korupsi negara yang rusak ini ya, institusinya yang juga korup ini ke dalam satu cerita. Dan kita nonton ini kayak merasa jadi karakter dari GTA San Andreas. Oh shit, here we go again. Here we go again dengan tema yang sama, dengan storyline yang sangat open ya, semuanya telanjang, nggak perlu mikir berat tentang film ini. You will get the point anyway, yeah, because this movie actually is for entertainment purpose, I guess. Okay, dan ngomongin tentang Jokan, film ini tentang kritik pemerintah. Kalau kita baca lewat kacamata Scottian, Scott bilang bahwa ada tuh yang namanya hidden transcript, di mana ada bercandaan gitu ya, ada bentuk-bentuk wacana perlawanan tapi dilakukan di ruang tertutup. Ya, semuanya itu nggak kelihatan. Ya, semuanya itu samar-samar. Gitu. Oke, ada juga yang disebut Scott sebagai everyday resistance. Nah, bisa dibilang apa yang dilakukan Jokan itu adalah everyday resistance karena dia selalu mencoba melawan negara yang memang sudah amburadul ini lewat film-filmnya. Wah, ini kritis sekali, ini adalah politically conscious. But the point, apakah memang Jokan ingin mengkritisi negara atau sebenarnya dia mengkomodifikasi wacana kritisasi sebuah negara gitu ya, dia sedang memperdagangkan wacana pemikiran kritis terhadap negara yang memang sudah diambang, nggak tahu ini diambang apa negara kita ini gitu ya. Oke, diambang chaos itu tadi. Nah, I guess kalau kita baca pakai James Scott, memang ada hidden transcript, ada everyday resistance, ada mocking, ada ngeledek pemilik tanah dalam konteks Scottian karena dia antropolog gitu ya. Supaya apa? Supaya petani itu bisa ya mendapatkan quote unquote kebebasan mereka ya, mereka tetap bisa merasa morally berdaya gitu, dengan moral ekonomi mereka bisa mereka salurkan lewat mocking itu tadi. Tapi mereka tujuan utamanya of course to be in the full ya possession of their lands ya, mereka harus mencoba untuk tetap bisa menggarap lahan mereka, dan itulah bentuk dari everyday resistance petani. Tapi kalau dilihat dari Jokan ya, apa yang pengen dia pertahankan dengan mengangkat wacana kritis kayak gini, apa sebenarnya yang pengen dia suarakan? Apakah dia pengen membantu masyarakat kita supaya lebih aware bagaimana negara kita ini sudah semakin gak jelas gitu, atau arahnya dia pengen menciptakan alternatif knowledge atau organik intelektual gitu ya, kalau kata Gramsci gitu. Dia mau kemana sebetulnya? That is the biggest question ya, ketika nonton trajectory filmnya Jokan beberapa seri terakhir, terutama ya kita relate Pengabdi Setan juga, itu ada politik-politiknya juga. Ini lebih kentara lagi. Oke, itu pertama ya. Where are you gonna take this political perspective, Jokan? Yang kedua, ya tentang Kalimantan. The story is about si Dimas ya. Dia diduga membunuh atasannya karena sudah melaporkan kasus tambang ilegal gitu kan yang ada di Kalimantan. 10.000 hektar tanah itu digarap untuk tambang ilegal. Terus yang meninggal adalah Pimret gitu. Wah, kalau di negara kita yang meninggal mungkin memang Pimretnya, yes, jurnalisnya iya, ya apalagi ada teror kepala babi ke tahun lalu. Ya, so I guess this is realistic, true. Ya, di Indonesia memang sangat terancam ya jurnalisme di Indonesia. Belum lagi kemarin teror air keras juga. Okay, I agree with that one. Okay, the thing that I don't agree adalah kenapa ya kasus yang terjadi di Kalimantan itu direduksi hanya pada kacamata mistisnya gitu. Kenapa kita masih suka memistifikasi Kalimantan atau mungkin memistifikasi non Jawa gitu? Ada beberapa wacana yang memang menganggap gitu ya bahwa Jawa itu yang quote unquote rasional. Maybe this is my belief, mungkin aku ada bias. Okay, you can comment it on this video, that's fine. Okay. Sekali lagi, tapi itu mengganggu ya. Kenapa Kalimantan sangat direduksi sebagai entitas yang sebenarnya nggak ada di situ, nggak ditayangkan juga Kalimantannya, cuma dibawa mistifikasinya aja. Hantu Kalimantan nempel ke Dimas, dia membunuh. Belum lagi
budaya Kalimantan itu dimistifikasi dan direduksi hanya bisa membunuh. Well, is that kind of movie that we're gonna laugh about? Kita bakal ketawa sama film kayak gitu? I'm so sorry, I didn't laugh at the movie. It's not even that entertaining to be honest. Oke, terus juga ya kita bahas tentang tema maskulinitas. Ini kan semua tentang laki-laki dalam satu sel gitu ya. Oke, ada bagian gimana Jokan tuh juga male gaze juga ya. Bagaimana ketika dia shot bagian adegan mandi gitu kan, ada yang badannya keker-keker ya, yang nggak kayak gini juga sih gitu ya. Badannya keker-keker itu pakai background musik yang I would say ini juga sedikit stereotypical ya. Musik-musik rock misalnya gitu ya, yang biasanya diasosiasikan dengan tema-tema garang ya, maco kira-kira gitu. Oke, tapi ketika masuk tuh karakter-karakter yang punya badan atau postur tubuh tidak quote unquote kekar gitu ya. Nah, itu kamera menolak ke sana. So, secara nggak langsung juga mendefinisikan bahwa ya laki-laki itu yang kayak gini loh, yang kekar ini loh, yang nggak kekar nggak usah ditonton, nggak usah dikasih porsi, nggak usah muncul di filmku. Oke, that's about gender. Tapi ada juga menariknya di sisi lain ya, yang bagian penari itu ya, siapa sih? I forgot the name of the actor yang dia ngajarin nari itu. Ya itu sebenarnya menarik banget. Gimana dance ya laki-laki punya gender performativity-nya cenderung feminin ya, dia ditampilkan di situ sebagai instruktur senam. Ya, ada laki-laki juga memasak, itu oke lah to some extent. Laki-laki nggak selamanya maco gitu ya, nggak selamanya melakukan kerja-kerja yang fisik keras gitu. Oke, itu poin menariknya juga. Dan another poin menarik yang mungkin aku harus appraise juga adalah of course the gore aesthetic. I like the gore aesthetic gitu ya, ketika korban-korbannya dijadikan instalasi karya mirip-mirip Hannibal Lecter. Terus juga siapa yang jadi Dimas nih keinget jadi karakter psycho-nya di Mindhunter series juga ya. Jadi kita nonton film ini jadi gampang karena apa ya? Kita ada referensi cultural reference ke sana. Jadi kita merasa oh ini film yang relate sama kita, dia nggak terlalu jauh, dia nggak sulit kita pahami, dan wow, Indonesia bikin kayak gini, kita merasa seperti itu. Padahal ya it's been there for like decades gitu ya. Gender udah, politik udah gitu ya. Terus lagi tentang mistifikasi tadi ya, Kalimantan, that's the worst thing that I like to say. And also CGI. Like bagian kompor lah gitu, ayolah gitu ya. Masa bagian kompor kita shot lagi ngerebus air aja apinya CGI gitu. Kalau bas nuang air panas ke muka Tura Sudiro, jelas lah itu. Tapi ya masih ya shot kompor mungkin I don't know, filenya korup kayak atau gimana, I have no idea. Terus lagi bagian beberapa part pas gelut ya, pas berantem itu menarik gitu ya, gelut, tapi harus ada kah CG debu-debu itu? Apakah nggak bisa kita pakai praktikal aja gitu loh? Kayak for me it's disturbing. That's my complaint. I complain a lot. Terus jenis-jenis narapidana gitu ya, ternyata ada kelas sosial juga. This is like borju banget ya, ketika you have model, of course you will be the different level dengan orang yang punya model mungkin lebih rendah di bawah kita, atau mungkin tidak sama kayak kita. Terbukti ada koruptor di sana ya, bermewah-mewah ya. Ini kan juga depiksi dari apa yang terjadi di dunia kita, di penjara kita, kira-kira gitu. Nah, menariknya di mana ada narapidana kekerasan seksual? Mungkin otakku yang cuma secuil itu, I'm not intellect enough, I'm not smart enough ya, I'm not knowledgeable gitu ya untuk mengingat. Tapi seingatku nggak ada narapidana pelaku kekerasan seksual. Apakah Jokan lupa? Apakah karena memang pelaku kekerasan seksual belum sering dipenjara gitu ya, sering lolos kasus, atau gimana? Karena semuanya berputar korupsi gede banget itu. Why don't you talk about something small but it's everywhere gitu. Terakhir di FHUI ya gitu. Itu ya. Terus yang terakhir tentang penjara. I had a high hope about this movie. Ghost in the Shell, aku pikir ini akan jadi alternatif dari Ghost in the Shell-nya yang versi Jepang gitu ya.
dia kan udah ngomongin tentang transhumanisme ya, gimana AI itu replacing human, but this movie is nothing about it. Ya, literally Ghost in the Cell, ghostnya literal ghost. Ya, pertama tuh aku pengen, wah ini ghostnya apa ya? Kira-kira ghostnya ini apakah satu kepercayaan kita? Apa ghostnya ini adalah satu ideologi kita? Ternyata enggak, ghostnya ya ghost. Bam. Ya, that's it. Ya, movie tentang eksistensialisme ini juga ngomongin bagaimana kita di penjara itu kita harus menjadi diri kita, ya kata sipirnya kan gitu ya, apapun yang terjadi hari ini ada di tangan kalian, semuanya harus melakukan yang terbaik supaya hari ini didefinisikan oleh apa yang kalian lakukan hari ini, bla bla bla, existential commentaries bullshit gitu. Kenapa? Karena ketika kita ada di penjara gitu ya, baca lewat Foucault, Discipline and Punish, ya di situ ya sebenarnya kita nggak punya kuasa apa-apa karena kita selalu dipantau oleh sipir, ya, dan apa yang kita lakukan pun sudah predetermined, ya. Ini based on my reading ya, bukan kata Foucault itu ya, tapi when I associate with my limited knowledge yang sangat sedikit, I'm not intellectual enough, okay, I feel that semuanya sudah predetermine di dalam penjara karena apapun yang kita pilih sudah ditentukan oleh sipirnya, gitu. Oke, dan menariknya Jokan tuh selalu ada agama ya, nggak ada nggak ada Jokan kalau nggak ada agama gitu. Ya agama selalu dibawa gitu ya, ya oke lah intersectionality ya. Tapi this is why I hate postmodern juga. Kenapa? Karena when we talk about intersectionality semuanya harus masuk semua. Oke, begitu pula dengan tema agama di sini. Secara nggak langsung ketika sipir mewajibkan semua orang untuk beribadah di satu hari, ya ini adalah sebuah bentuk bagaimana negara kita adalah, tiba-tiba negara karena aku melihat sipir ini adalah representasi dari state, negara. Sipir menginstruksikan kita untuk beribadah sama dengan sebuah entitas, sebuah power otoritarian yang mewajibkan warga negaranya untuk melakukan bentuk-bentuk ibadah melalui atau dengan cara satu agama tertentu. Di dalam konteks ini agama mayoritas yaitu Islam. Beragama atau nggak beragama tetap beribadah. Niatnya adalah ya dengan sense authoritarianism dengan sense utilitarian ya, karena kan hal baik karena dengan beribadah kamu bisa mencapai ketenangan diri, bla 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 gitu ya. Okay. But that's the case in our country. Memang the state or sipir sebagai mini state, I will say, dia merefleksikan authoritarianism in this country. This movie is actually very interesting karena dia menarik membahas tema ini gitu ya. Tapi ya this is just another Jokan film. Semuanya dibahas, semuanya vulgar, semuanya ditelanjangi Joko Anwar sampai-sampai kita nggak punya apa-apa yang bisa kita ceritakan di kepala kita setelah nonton karena semuanya sudah dijawab di film itu. So what is so relevant about this movie in this era adalah bagaimana ternyata 2026, kondisi urban, karena kan pekerja urbannya si Dimas tuh, dan kondisi penjara urban dan sutradara yang ada di kondisi urban juga, lokasi urban, ternyata kita masih loh melihat non-Jawa sebagai wilayah yang mistis. Wilayah yang gak rasional. Bahkan dijelaskan oleh Napi yang dosen juga ya, itu gak masuk akal loh. Gak bisa loh sama Lukman Sardi ceritain gitu. That's why I don't like this movie. It might be on par with Yohana. This is the worst movie in this year so far. Okay, bye-bye.